memotret daun di rumah saya laku, kemudian motret vegetarian kari, masakan rumahan laku, bahkan saya memotret di rumah itu alat kopi saya laku juga. Kebetulan saya suka ngopi. Kalau lihat foto-foto tadi ya, teman-teman pasti bisa ngerasa bahwa sebenarnya foto-foto yang saya hasilkan ini bukan sebuah foto-foto yang sangat spesifik, bukan hal yang terlalu jelimet, tapi adalah benda-benda sederhana yang bahkan bisa ditemukan di rumah kita masing-masing. Pasti teman-teman juga punya gitu. Daun semua orang punya lah ya. Lalu kenapa sih sekalipun Shutterstock itu banyak sekali meminta foto tentang orang, foto tentang transportasi, bahkan mungkin tentang business and finance. Tapi saya nyaman sekali dengan membuat sebuah foto-foto yang saya temui sehari-hari, atau saya biasa menyebutnya sebagai daily stock ya. Daily stock itu artinya apa aja yang saya lihat setiap hari itu yang saya foto. Saya akan ulas di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah insight buat teman-teman semua. So stay tune guys. Selamat pagi menjelang siang. Beberapa konten yang saya bikin sebelum memasuki bulan Ramadan ya. Sekali lagi saya ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman selamat berpuasa. Semoga di saat berpuasa kita tetap bisa berkarya, karena sebenarnya puasa dan pekerjaan itu nggak ada hubungannya. Jadi puasa itu untuk Tuhan ya yang di atas. Pekerjaan itu duitnya buat kita. Jadi ini segmentasinya beda-beda. Jadi jangan sampai Ramadan itu mengurangi produktivitas kita dalam berkarya. Oke? Jadi nama saya Bima, teman-teman. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah meninggalkan pertanyaan lewat kolom komentar. Ada yang lewat YouTube, ada yang lewat DM Instagram. Saya terima kasih sekali. Dari situ saya kepengen cerita tentang kenapa sih foto tentang mokapot, foto tentang kabel ruwet di sekitar rumah, kemudian foto tentang kaos kaki bolong, ataupun juga foto tentang makanan-makanan yang saya masak setiap hari itu laku dan saya happy sekali. Saya bisa dibilang lebih ke arah seorang daily stock photographer, khususnya untuk di bidang microstock, karena saya sebenarnya ini adalah proses males tapi konsisten. Jadi malesnya tuh begini, karena saya wedding photographer, saya suka motret orang nikah, saya suka motret orang pre-wedding, suka motret portrait, sehingga ketika saya tuh harus membuat sebuah model setup di dalam studio, di dalam mungkin rumah saya sendiri gitu ya, itu mungkin terlalu males, sehingga dengan kerepotan saya sebagai bapak rumah tangga, kemudian dengan 4 orang anak, ini membuat setup kayak gitu sepertinya belum memungkinkan untuk saat ini. Sebenarnya menarik juga sih bikin modeling, cuman ya malesnya kebangetan mungkin ya. Tapi dari situ saya kepengen males ini saya bikin konsisten, sehingga saya tidak perlu memotret hal-hal yang harus diatur-atur, tapi saya memotret apapun yang ada di depan mata saya. Kemudian saya niatin bismillah, saya niatin ini berkarya, serius, bekerja di bidang microstock sebagai seorang daily stock photographer. Karena menurut saya yang namanya daily stock photographer itu simple. Apa aja yang ada di depan mata itu difoto. Walaupun menurut statistik saya sudah di reminder tuh sama Shutterstock, kita butuh foto orang yang ada model rilisnya, kita butuh foto siswa, kita butuh foto
mungkin seorang profesional, tapi yang ada model rilisnya ya. Jadi ini bukan editorial, karena ini untuk digunakan sebagai sebuah industri komersial. Tapi lagi-lagi saya lebih happy dengan mengerjakan apa yang saya lakukan saat ini. Kalau beberapa kali saya share ke teman-teman semua bahwa ada foto pantai di Maldives, ada foto Esplanade di Singapura, ada foto sebuah tempat makan di Hong Kong yang berkali-kali laku, bahkan Bali Safari Marine Park itu sequelnya laku semua gitu ya. Saya jadi merasa mungkin rezeki saya di situ. Sederhana aja. Jadi kalaupun market itu pada minta yang muka orang, transportasi dan lain sebagainya, secara statistik ya, duit saya di microstock itu paling banyak di sisi traveling dan food. Maka ya tidak ada salahnya saya masuk ke ranah itu, walaupun dunia itu misalnya red ocean-nya adalah di bidang orang misalnya, portrait people dan lain sebagainya. Karena satu lagi itu adalah pilihan masing-masing kita, jadi teman-teman juga boleh memilih niche apa yang teman-teman sukai di bidang microstock, karena pada dasarnya microstock itu adalah tempat di mana semua orang bisa berkarya, memotret dan berjualan karya fotografi serta footage tanpa batasan ruang dan waktu, bahkan sekalipun teman-teman bukan seorang fotografer. Berkali-kali saya bilang ya ke teman-teman bahwa kuncinya sebenarnya adalah konsisten, dan rezeki itu nggak ada yang bisa ngatur gitu. Banyak sekali saya dapat testimoni bahwa earning bulanan subscriber saya itu bahkan lebih besar daripada yang saya dapatkan. Saya sangat bersyukur, artinya konten-konten yang bahkan dulu sama subscriber atau pendatang baru itu konten saya dibilang konten sampah, cuman akhirnya saya mulai terima testimoni bahwa ketika saya earning misalnya $36 dalam satu bulan dari Shutterstock ya, itu ternyata subscriber saya ada yang bilang, mas saya earning $125, $75, $85. I'm totally happy guys, karena rezeki itu kan nggak bisa ditukar ya. Saya tidak bisa mencuri rezeki teman-teman, teman-teman juga tidak bisa mencuri rezeki saya. Karena dari itu, hal-hal yang sederhana yang saya cuman sharingin, bagaimana motret asbak nih harganya sampai $1, bagaimana caranya saya motret emergency button tuh harganya sampai $3 lebih gitu. Itu adalah sebenarnya adalah daily stock. Karena kalau saya bisa, kalau teman-teman tanya, mas itu foto apa gitu, saya tuh bisa bilang bahwa itu tuh adalah foto pada waktu istri saya melahirkan, itu adalah foto pada waktu saya ke Hong Kong, itu adalah foto pada waktu saya ke Maldives misalnya. Ini nggak ada ini saya set up, saya atur, saya kasih lighting model, nggak ada sama sekali gitu. Karena saya adalah daily stock photographer. Maka ketika hal ini menjadi sebuah rutinitas yang menghasilkan, apalagi membuat teman-teman yang tadinya tidak punya penghasilan kok tiba-tiba dalam satu bulan bisa earning $35, dalam satu tahun misalnya dapat $100, dapat $200. Itu buat saya sebuah prestasi saya di dunia per-YouTubean ini yang tadinya awalnya hanya sekedar iseng. Karena pandemi, saya nggak bisa motret keluar kota, keluar negeri. Cuman hal itu adalah menjadi berkah, maka disyukuri aja. Kalau misalnya teman-teman ternyata mulai mendapatkan penghasilan, ya disyukuri alhamdulillah. Sekali lagi kita nggak pernah bisa tebak rezeki first download itu datang dari stok foto berapa, itu nggak ada satupun yang bisa nebak. Kemarin misalnya ada satu subscriber saya bilang bahwa baru 3 minggu ya, baru 3 minggu dia dapat first download sekitar 70 sen kalau nggak salah, dan itu nggak pernah terjadi bahkan di kehidupan saya. Saya tuh baru dapat duit kan, selalu saya bilang bahwa di portofolio 70-80-an, dan itu bulan kedua. Ini orang nonton YouTube saya baru 3 minggu, submit paling belum ada 20 foto, sudah first download dapat sekitar, saya lupa range-nya 30 atau 70 sen. Ini incredible guys. Itu buktinya bahwa saya juga nggak bisa curi rezeki si subscriber saya itu tadi. Begitu juga teman-teman, itu nggak bisa curi rezeki saya. Kita tuh sudah punya rezekinya masing-masing. Prosesnya sebenarnya sederhana. Saya juga sudah bilang beberapa kali ya, saya nggak pernah akan share tentang bagaimana caranya daftar. Guys, ini platform digital. Daftar itu sesederhana masukin nama, username, email, dan lain sebagainya, sama persis kita ketika daftar Facebook dan Instagram. Sama persis. Bedanya apa? Bedanya cuma ditanyain di kolom payout method, itu duit kita mau ditransfer kemana. Udah itu doang. Bedanya cuma itu.
Jadi sesederhana itu. Kalau sampai teman-teman masih tanya daftarnya lewat mana gitu, ya masuk aja ke shutterstock.com gitu. Kalau nggak mau ke shutterstock.com, mau kasih saya affiliate referral, ya silakan daftar lewat link di description. Itu udah ada link pendaftarannya, udah jelas sekali. Jadi saya mereferensikan, saya dapat komisi dari setiap penjualan teman-teman. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun atau batasannya saya lupa ya, tapi intinya adalah teman-teman dapatnya sama, mau daftar lewat saya ataupun enggak, teman-teman sama. Cuman buat teman-teman yang masih tanya, ini caranya daftar gimana bro gitu, ya daftar aja guys, masukin aja username sama password, udah selesai, ikutin kolom-kolomnya, daftar aja gitu. Kalau saya jadi ngebayangin kalau daftar aja nggak bisa, gimana proses submitnya. Makanya saya nggak pernah jawab tuh, mas gimana caranya daftar, wah masa bodoh, saya mah nggak pernah mau jawab yang begituan gitu. Sederhana, daftar aja nggak bisa, gimana mau submit? Ntar pasti dia daftar bingung, masukin text form bingung, masukin payout method bingung, submit bingung, nulis deskripsi bingung. Itu adalah orang-orang yang sepertinya tidak perlu bergerak di bidang microstock. Anggap saja teman-teman punya rezekinya sendiri, khusus yang nggak mau, yang pada bingung-bingung kayak tadi tuh. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadi referensi buat teman-teman bahwa saya bangga sekali menjadi seorang daily stock photographer, karena apapun yang saya foto di depan mata, alhamdulillah sampai sekarang itu selalu jadi duit, tanpa saya perlu harus repot-repot setup A, B, C, lighting dan lain sebagainya. Kemarin saya barusan nyoba stok foto muka saya, itu aja yang saya jadiin model adalah saya sendiri, karena saya nggak mau ngerepotin orang, terus habis itu harus bayar orang segala macem. Kalau teman saya nih, besok saya akan ngisi seminar bareng Mas Tejo ya. Itu adalah orang yang menjadikan dirinya sendiri adalah model. Itu duitnya ya dari mukanya dia sendiri. Saya terinspirasi dari beliau. Jadi mukanya muka kita sendiri aja. Laku syukur, nggak laku ya udah nambah-nambah portofolio. Sesederhana itu. Jadi teman-teman nanti 1 April harus ikutan ya. Mau yang offline di UITAN di Jogja ada Craft Space ya. Atau mau yang online kayaknya udah hampir 50-an orang, kayaknya banyak banget yang online yang ikut dari seluruh Indonesia. Jadi nanti Mas Tejo akan ngomong di situ sebagai model fotografer, bukan dia memotret model, dia menjadikan dirinya sendiri model gitu. Ini orang top nih yang namanya Mas Tejo ini, teman-teman harus nonton nih, harus gabung di acaranya Riz Visual tanggal 1 April besok. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung, masih nggak ngerti mungkin tekniknya, komposisinya, dan lain sebagainya tentang dunia fotografinya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bukan pertanyaan basic kayak cara daftarnya gimana. Itu udah banyak banget yang tanya dan saya nggak akan jawab. Karena sahabat saya Mas Fajrul Islam, Mas Rizky Pradata itu sudah share gimana caranya. Teman-teman bisa masuk ke channel YouTube-nya dia. Cuman kalau teman-teman mau tahu daily stock tuh fotonya kayak apa, lakunya kayak gimana, silahkan datang ke channel YouTube saya. Subscribe, nyalain loncengnya, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.